Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan umur yang panjang untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu puasa hingga akhir Ramadan. Kemudian sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syahwatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Para pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tak terasa sebentar lagi Ramadan akan usai. Sebentar lagi kita akan mendengarkan gema takbir yang membelah pada malam hari. Bagi jiwa yang beriman, tentunya ini akan membuat rasa kecemasan atau rasa kerinduan. Apakah bulan Ramadan ini adalah yang terakhir? Hal pertama yang perlu kita pahami bahwa bulan Ramadan itu bukan hanya memindahkan jam makan kita, tetapi bulan Ramadan adalah tempat atau madrasah bagi kita untuk membentuk karakter. Esensi puasa yang kita laksanakan selama 1 bulan penuh sudah seharusnya bisa membuat kita itu lebih baik, mulai dari akhlak, pikiran, ataupun tutur kata kita. Karena kemenangan Idul Fitri itu bukan terlihat dari pakaian baru yang kita pakai, tetapi dilihat dari perubahan diri kita yang lebih baik. Berbeda dengan kita, para sahabat dan generasi salafus saleh menyambut akhir Ramadan itu dengan tangisan. Mereka menangis karena takut apakah amalan mereka itu diterima atau tidak. Ali bin Abi Thalib mengingatkan bahwa yang paling penting itu bukan seberapa banyak amalan yang kita lakukan, tetapi yang paling penting yaitu apakah amalan kita itu diterima atau tidak. Hal ini bisa membuat pelajaran bagi kita bahwa jangan berbangga terhadap amalan karena hanya telah melaksanakan puasa 1 bulan penuh. Kemudian kita juga harus waspada terhadap jebakan besar setelah Ramadan. Jangan sampai kita kembali ke setelan pabrik, atau jangan sampai kita itu kembali ke kebiasaan yang buruk. Sangat disayangkan sekali yang awalnya itu ketika Ramadan masjid itu ramai sekali, tetapi ketika Ramadan telah usai masjid mendadak sepi. Kemudian Al-Quran yang biasanya dibaca setiap hari, tapi ketika Ramadan telah usai Al-Quran itu kembali kerak dan akhirnya berdebu. Rasulullah SAW bersabda, "Uhibbul a'mali ilallahi wa adwamuha wa in qala." Amalan yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala adalah yang konsisten atau istiqomah walaupun hanya sedikit. Hadis riwayat Muslim. Melalui hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu lebih menyukai hambanya yang ibadahnya itu sedikit tetapi konsisten. Lebih baik kita itu membaca Al-Qur'annya itu hanya sedikit tetapi konsisten daripada kita itu menghabiskan dalam 1 malam itu dengan ibadah terus-menerus tetapi setelah itu berhenti total. Para pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi sedikit refleksi buat kita di akhir Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dengan Ramadan tahun depan.
Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.